Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Masih ibadah di rumah masing-masing di masa pandemi ini. Marilah kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita di pagi hari ini. Amin. Nas pembimbing kita, Yohanes pasal 8. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Roh-Mu yang hidup.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan naikkan pengagungan kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah memelihara hidup kita. Kita naikkan pujian Bapa Aku Datang.
saudara, kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, supaya hati dan mata kita, juga pikiran kita hanya tertuju pada firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, tuntunan ilahi.
Saudara sekalian, ibadah kita di minggu kedua bulan Agustus ini, kita hendak merenungkan di dalam satu tema kasih karunia yang memerdekakan. Bacaan kita terambil di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36, demikianlah firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 8 ini berbicara tentang kemerdekaan dan kebenaran. Di dalam arti kemerdekaan diri dari dosa terjadi karena kasih karunia Allah kepada manusia. Nah, dengan harapan manusia mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Tetapi makna yang lain yang dapat juga berarti secara fisik, yaitu merdeka dari penindasan, penjajahan yang dilakukan oleh negara lain. Perjuangan yang didasarkan kepada kebenaran, kepada ketulusan dan kesucian akan mendatangkan kasih karunia Allah atas bangsa Indonesia. Saudaraku, sebagai orang Indonesia, mestinya kita bersyukur telah dikaruniai atau dirahmati kemerdekaan oleh Tuhan. Dan pengakuan tersebut dijadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kemerdekaan saudara adalah milik semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Jadi tidak pantas untuk mengklaim bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan dari satu kelompok, satu golongan, satu suku, atau agama untuk kepentingan kekuasaan politik, ekonomi, dan lain-lain. Tentunya hal seperti itu tidaklah elok. Setiap orang yang ada di Indonesia dan disebut orang Indonesia telah mendapatkan kasih karunia dan rahmat kemerdekaan untuk bangsa ini. Bangsa kita dikenal sebagai negeri yang berlimpah, baik sumber alam, gunung-gunung, sungai, hutan, aneka satwa, aneka biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan kandungan minyak baik dari fosil maupun minyak nabati, kandungan nikel, uranium, bahkan kandungan emas. Negara kita punya ragam budaya, suku, dan agama. Bahkan tidak ada di dunia manapun yang memiliki keragaman seperti negara kita. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang heterogen, tak ada yang melebihi dari Indonesia di dalam merawat keragaman yang ada. Namun saudara, tak dapat dipungkiri bahwa di dalam perjalanan 76 tahun Indonesia merdeka tentunya masih banyak lagi yang membutuhkan pembenahan untuk menuju Indonesia yang dicita-citakan. Dengan demikian tidaklah berlebihan jikalau dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia belum selesai. Yang dapat diartikan belum selesai di dalam perjuangan pencapaian cita-cita dan mengisi kemerdekaan menuju Indonesia yang damai, sejahtera, dan adil. Orang Kristen juga banyak yang terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan.
dan mengisi pembangunan dan dipanggil berperan serta untuk menyelesaikan pembangunan kemerdekaan Indonesia menuju Indonesia yang damai. Di saat kita hendak merayakan kemerdekaan bangsa kita, maka yang perlu kita renungkan adalah tentang Indonesia, GKMI, dan Minonet. Apa hubungannya GKMI, Minonet dengan kemerdekaan Indonesia? Apakah para tokoh GKMI dan jemaat Minonet pada zaman dulu ikut berperang? Tentunya tidak, karena GKMI yang berasaskan Minonet tidak menggunakan senjata di dalam mengusahakan perdamaian, tetapi dengan cara pantang, kekerasan. Pertanyaan ini mirip sekali dengan pertanyaan dari salah seorang di kelas Kristologi. Ketika itu dia bertanya, pada waktu saya menjelaskan tentang GKMI dan Minonet, Pak, apakah peranan GKMI dan Minonet dalam kemerdekaan Indonesia ini? Apa yang sudah diperbuat, sumbangsih apa yang sudah dilakukan GKMI dan Minonet untuk kemerdekaan Indonesia ini? Pertanyaan itu sangat baik dan menggelitik. Saudara, kalau kita merenungkan di tahun 1920, sekitar 25 tahun sebelum Indonesia merdeka, GKMI lahir dari latar belakang komunitas suku Tionghoa yang ada di kota Kudus. GKMI bergerak di dalam layanan keagamaan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sampai sekarang masih tetap ada di usia lebih dari 100 tahun. Rumah Sakit Mardi Rahayu yang telah memerankan fungsi yang besar sebagai rumah sakit yang berbasiskan GKMI untuk memberi layanan kesehatan masyarakat di kota Kudus dan sekitarnya setelah rumah sakit umum. Dan itu terjadi sebelum zaman kemerdekaan. Dan di masa pandemi, Rumah Sakit Mardi Rahayu turut menjadi garda terdepan untuk berjuang melawan virus yang mematikan. Demikian juga dengan sekolah Masehi di bidang pendidikan dari prasekolah sampai SMU yang ada di kota Kudus dan ada di kota Jepara, ditambah dengan Akademi Perawat Rumah Sakit Mardi Rahayu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh kemerdekaan, jikalau kita merefleksikan tentang apa yang sudah dilakukan dalam sejarah Minonet Indonesia, GKMI tidak bisa dilepaskan dengan asas Minonet itu, yang adalah aliran keagamaan Kristen yang mengedepankan pada layanan perdamaian, layanan kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, serta lingkungan. Minonet masuk pada abad 18, jadi sekitar tahun 1800 sekian, sebelum tahun 1900. Sending Minonet Eropa masuk ke Indonesia untuk membawa kabar baik dan pemberitaan Injil, melakukan layanan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi misi sending itu jelas sangat berbeda dengan misi badan usaha dan perdagangan dari Eropa yang dikenal dengan VOC, itu sangat berbeda sekali. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu dalam refleksi sejarah, layanan sending Minonet di Jawa Tengah bagian utara telah meninggalkan tempat-tempat bersejarah yang dapat dilihat sampai sekarang ini. Peranan Peter Jan dalam menerjemahkan Alkitab bahasa Jawa sangat mempengaruhi pertumbuhan kekristenan di tanah Pulau Jawa ini, termasuk munculnya tokoh-tokoh kekristenan
Kiai Tunggul Wulung dan Kiai Sadrah, yang telah membangun gereja Jawa Merdeka jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pembangunan rumah sakit kusta untuk merawat dan mengasihi orang-orang yang telah dibuang dan dianggap najis, dianggap haram, dianggap terkutuk dari dosa kekafiran, juga telah mengukir suatu sejarah cinta kasih dari orang-orang Mennonite, merombak bahasa penindasan menjadi bahasa perdamaian. Beberapa rumah sakit tersebut, saudara, sekarang telah diambil oleh pemerintah, seperti Rumah Sakit Kusta Donorojo, Rumah Sakit Tayu, daerah Jepara. Dan itu merupakan satu perjuangan di dalam mengatasi kesehatan di tengah masyarakat, merawat orang-orang yang terbuang untuk tetap memiliki harkat dan martabat melalui cinta kasih dan perdamaian. Saudara, jika kita berjalan-jalan di Desa Donorojo, sampai sekarang kita dapat melihat gedung gereja tua khas gaya Eropa dengan lonceng tua yang masih orisinil. Itu adalah gereja untuk penderita kusta yang telah sembuh tetapi belum diterima penuh oleh masyarakat. Pada waktu itu Raja Belanda sangat senang dan memberikan suatu dana untuk membangun satu gereja secara khusus untuk orang-orang yang telah sembuh dari penyakit kusta. Makanya gereja itu disebut gereja Donorojo. Dono artinya harta, rojo raja, jadi gereja yang dibangun atas dana dari Raja Belanda pada waktu itu. Dan nama itu sekarang diabadikan menjadi nama desa sampai sekarang. Demikian juga dengan layanan Anthony Jans, anak dari Peter Jans, bersama dengan istrinya dan para tokoh desa telah berjuang untuk membangun kecerdasan masyarakat dengan pembangunan sekolah dan desa Margorejo dari tanah sewa yang disebut dengan tanah persil. Bapak Ibu, jikalau kita ke desa itu dirintis dengan menerima orang-orang yang telah dibuang dan dianggap sampah oleh masyarakat pada zamannya. Maling, penjahat, garong, pelacur, pemabuk, dan melalui cinta kasih dan didikan, masyarakat terbangun dan kembali hidup secara wajar. Membangun gereja yang disebut Gereja Jawa Merdeka di Margorejo, dan sampai sekarang gereja itu masih ada. Jadi kata merdeka itu sudah dimunculkan oleh komunitas Mennonite Jawa jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan satu hal yang menarik, setelah kemerdekaan di tahun 1950, orang-orang Mennonite, GKMI, GITC, Mennonite Central Committee, yang pertama kali membangun peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan bendungan yang disebut Bendungan Elim untuk irigasi pertanian di daerah kaki Gunung Muria. Itu adalah hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh GKMI, GITC, dan Mennonite. Dan lebih jauh, ternyata orang-orang Mennonite tidak berhenti berjuang di tanah Jawa ini. Di Sumatera, layanan Mennonite juga dilakukan di daerah Pakantan, Dolok, di Kabupaten Mandailing, Natal sebelum kemerdekaan Indonesia. Pembangunan sekolah, klinik, dan perkebunan kopi di Lembah Hantu.
Disebut lembah hantu karena tempat itu dipakai untuk membuang masyarakat yang menderita penyakit kusta. Kebanyakan mereka mati karena kelaparan atau dimakan oleh harimau Sumatera yang besar, yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Saudara Sendeng Menonet yang dikenal dengan sebutan Tuan Thyssen berhasil membunuh harimau tersebut dengan senjata untuk buruan. Dan kejadian ini membuat Menonet dicintai masyarakat, dan kepala suku menghadiahkan lembah hantu sebagai milik tanah orang-orang Menonet. Para penderita kusta ditemukan, dirawat, disembuhkan. Itu dilakukan jauh sebelum kemerdekaan di tanah Sumatera, saudara. Dan hasil dari perkebunan kopi yang terkenal, yaitu kopi Pakantan sebelum Perang Dunia Kedua, telah membangun kesejahteraan masyarakat Dolok pada waktu itu. Membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan. Membangun pendidikan, mengentaskan kebodohan. Jadi sebelum kemerdekaan, baik GKMI, GITJ, gereja yang berasas Menonet, telah bersumbangsih di dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dan itu merupakan suatu perjuangan kasih karunia Allah, kemerdekaan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang Menonet yang ada di Indonesia ini, sudah sepatutnya kita mensyukuri kasih karunia Tuhan terhadap kemerdekaan bangsa kita. Dan kita terus mengisi pembangunan untuk menuju pada Indonesia yang dicita-citakan, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai, Indonesia yang adil untuk seluruh rakyatnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai bangsa ini dan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarkan kami seperti perumpamaan biji sesawi di dalam kehidupan iman kami. Iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas, iman yang menghasilkan buah dan karya, dan iman yang disukai oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat GKMI secara khusus GKMI Solo, baik yang ada di Rayon 1 dan Rayon 2, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai, memberikan kekuatan dan memberikan penyertaan. Kami berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk sinode kami, kiranya Tuhan membimbing di dalam penyelesaian pembangunan Wisma Sinode. Kiranya juga dapat teratasi dan terselesaikan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga mendoakan untuk persiapan Temu Raya Menonet World Conference yang akan diadakan di Indonesia. Kiranya tahun depan segala sesuatu sudah boleh dilakukan dan dijalankan, sehingga rencana ini dapat terjadi. Kami mendoakan untuk bangsa kami Indonesia yang sedang merayakan kemerdekaan yang ke-76. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan negara ini tetap memiliki kekuatan dan kejayaan. Kami juga menyerahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga melindungi dan memberikan kekuatan untuk setiap pemimpin mampu mengatasi di tengah situasi yang sulit pandemi yang masif ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami yang kami landaskan dan kami percayakan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil memberikan persembahan kita akan naikkan pujian penutup.
Kita akan akhiri ibadah minggu ini dengan satu pujian doa Yabes. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lalui. Di hari-hari yang sudah Engkau berkati Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami dan menyertai kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Yang pertama kami hendak menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan, di mana saat ini bangsa kami sedang menghadapi pandemi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau segera memulihkan bangsa dan kota kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, berikanlah mereka hati yang bijaksana, hati yang mengasihi setiap rakyatnya, sehingga nantinya bangsa ini akan mengalami pemulihan, mengalami kemajuan di dalam kepemimpinan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang saat ini bekerja keras untuk merawat orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, entah itu sakit terkena COVID ataupun sakit yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka semuanya kekuatan, memberikan mereka kesabaran, dan terlebih lagi Engkau memberikan mereka tubuh yang sehat sehingga mereka dapat merawat orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKMI, kiranya Tuhan saat ini gereja kami sedang proses di dalam pembangunan tempat pembinaan anak dan pastori. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pembangunan ini Tuhan, memberkati setiap apa yang dibutuhkan, Engkau memberkati setiap donatur-donatur Tuhan, biarlah nantinya pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat rumah-Mu dapat dibangun dengan baik Tuhan, dan nantinya rumah-Mu ini dapat dijadikan untuk tempat pembinaan anak dan juga pastori.
Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pendewasaan GKMI Mojosongo ini Tuhan. Kiranya gereja kami ini nantinya akan menjadi gereja yang dewasa, gereja yang memiliki visi dan misi yang menuju ke arah kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap panitia, berkati setiap apapun yang direncanakan Tuhan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatian kepada kami semua, sehingga nantinya rencana pendewasaan ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih sekolah. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan mereka hati yang tekun, hati yang rajin, menjadikan mereka anak-anak yang tetap cerdas di masa pandemi ini Tuhan. Berikan juga kesabaran bagi orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini nantinya tidak melupakan pendidikan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami sebagai orang tua dapat menuntun anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, siapapun mereka Tuhan, untuk jemaat GKMI atau keluarga kami Tuhan, kiranya Tuhan melalui jamahan-Mu Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, Engkau memberikan kepulihan kepada mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan, sedang di dalam pergumulan, apapun kerinduan mereka Tuhan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan kehadiran seorang anak, kiranya Tuhan Engkau menggenapi setiap kerinduan mereka melalui iman percaya mereka. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau mengampuni apabila terselip dosa dalam setiap perkataan kami. Dan biarlah kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Berdiamlah di rumah dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.